Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad min abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para yai. Beliau yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang kami hormati seluruh jamaah salat maghrib di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kajian petang, yakni kajian kitab Taqriyatus Sadidah fil Masail Mufidah. Insyaallah pada malam hari ini akan mengusung tema yakni sholat. Untuk itu bagi kaum muslim dan juga para jemaah yang nanti ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan kepada beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Untuk itu mari kita buka kajian petang pada malam ini dengan bacaan umil kitab Liridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian petang yakni kitab Taqriyatus Sadidah fil Masail Mufidah kepada beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kepadanya waktu dapat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar ngaji ba'dal maghrib, jamaah salat maghrib MAJT, para pendengar Radio Dais dan Radio Gaul, serta para pemirsa TV MAJT melalui YouTube dan lain-lain. Membaca lanjutan dari hari Senin yang lalu, sekarang kita sudah meninggalkan bab yang terkait dengan toharoh, masuk pada bab sholat. Sudah menjadi umum kalau kitab fikih itu bagian pertamanya itu sebetulnya bab ibadah, dan dari bab ibadah itu dimulai dari toharoh, kemudian sholat, kemudian baru yang lain-lain, zakat, saum, dan haji. Nah, bagian besar dari pembahasan ini biasa disebut dengan kitabus sholah. Kitab itu judul besar, bab besar. Nanti di bawah bab ini, di bawah kitabus sholah ini ada bab-bab. Bagian awal dari kitabus sholah, pertama saya perlihatkan ta'rifus sholah lughatan. Apa yang dimaksud dengan sholat menurut bahasa. Nanti ada yang menurut syara'. Ta'rifus sholati lughatan ad-du'a'u. Sholat itu menurut arti bahasanya doa. Waqila kadang-kadang disebut ad-du'a'u bi khairin. Doa tentang kebaikan. Doa ya isinya doa yang baik. Bukan doa yang mencelakakan orang, bukan doa yang untuk merugikan orang, bukan doa yang mendoakan orang biar sakit, biar rugi, bukan. Tapi ad-du'a'u bi khairin. Wasyar'an adapun sholat
menurut ta'rif syara, menurut definisi syara, yaitu aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, ucapan, gerakan gitu loh, perbuatan itu kira-kira. Muftatahatun, yang dimulai bit takbiri dengan takbir, takbiratul ihram. Jadi ada akwal, ada af'al, mulainya takbir. Maksudnya takbiratul ihram. Wa muhtatamatun, nanti dipungkasi, diakhiri bit taslimi, dengan salam. Jadi ibadah yang ada akwalun, ada af'alun, mulainya takbiratul ihram, akhirnya salam, yaitu assalamualaikum ke kanan, lalu ditambah assalamualaikum ke kiri, itulah sholat, yaitu sholat. Tapi ghaliban itu umumnya sholat itu seperti itu. Nanti ada sholat-sholat yang berbeda dari umumnya. Quyudut ta'rif. Penjelasan ta'rif ini ya. Qaulu ghaliban, kenapa tadi definisi tadi disebut ghalibnya, galibnya, umumnya. Kharajabi, karena ada yang menyimpang dari itu atau keluar dari definisi itu, annahu qad takunu as-sholatu kattali. Kadang-kadang sholat itu bentuknya sebagaimana yang akan datang ini yang akan disebut. Pertama, akwalan la af'alan. Ada sholat yang lebih berupa akwal, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat. Ucapan itu berarti dengan lisan. Tapi la af'alan. Tidak ada perbuatan-perbuatan kecuali tetap begitu terus. Kasolatil janazati. Seperti sholat jenazah. Ya adanya hanya mengangkat tangan. Dan itu pun tidak rukun. Mengangkat tangannya. Adanya hanya doa-doa. Doanya apa? Apal enggak? Ini santri atau jamaah itu rasanya seperti kurang sempurna ya. Kalau takziah kok orang melu nyolati. Sempurna dan katakanlah full takziah itu kalau datang nengok kematian, siap dengan wudhu, mengikuti sholat. Jadi bukan hanya stor muka toh, ya stor muka ya penting juga. Ya diperlihatkan pada keluarganya, ini loh saya sahabatnya almarhum datang. Tapi yang terafdol itu datang nyolati. Apa yang dibaca? Takbir pertama Fatihah. Takbir kedua, ba'da takbir kedua, sholawat Nabi. Ba'da takbir ketiga, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu, dan seterusnya. Kalau jenazahnya perempuan beda, Allahumma gfir laha. Nah, takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'da. Nah itu, jadi kehadiran kita bertakziah itu kira-kira nomor satu yang paling membuat senangnya jenazah itu kamu mendoakan. Doa yang paling bagus itu doa sholatul janazah. Jadi akwalan la af'alan, hanya ada bacaan, tidak ada gerakan-gerakan yang prinsip kecuali takbir itu tadi. Kasolatil janazah. Ada lagi wasolatil marbut. Solatil marbut.
Marbut itu bukan marbot masjid. Di sini yang dimaksud adalah sholat orang yang diikat. Jadi misalnya ada orang yang diikat oleh penjahat, disandra, ditaleni, tapi dia sadar sholat, dia perlu sholat, maka sholat dia pasti tidak akan bisa af'al. Atau kalaupun af'al ya nggak sempurna. Ada lagi wal marid, sholat orang yang hanya bacaan tetapi tidak disertai dengan gerakan. Wal marid, orang yang sakit, alladzi yujri arkana sholati ala qalbihi. Orang sakit yang menjalankan sholat tetapi hanya qalbihi, hatinya. Jadi kira-kira sudah habis gitu loh. Fisiknya itu sudah habis, sudah nggak bisa bergerak, tinggal lisannya saja. Nah, kemurahan Allah bahwa orang seperti ini masih tetap diterima sholatnya. Ada lagi af'alan la aqwalan. Ada lagi sholat, gerakannya ada, tapi akwalnya yang enggak ada. Kalaupun ada ya ada yang enggak sempurna. Apa itu? Kasolatil akhros. Sholatnya orang yang bisu. Ya bisu ki iso metu suarane, tapi kan ora genah. Bagaimana dia membaca Fatihah, bagaimana dia membaca tasyahud. Nah, ini sholatnya orang bisu itu af'alan, ada ruku, ada sujud, ada duduk, tapi la aqwalan. Tidak dituntut harus melakukan ucapan yang seperti orang sempurna. Ada lagi ini, la af'alan wa la aqwalan. Ono sholat, tapi ora ono ucapane, ora ono gerakane. Kasolatil akhros al marbut. Orangnya sudah bisu, baru kui disandra, ditaleni. Entek toh. Nah, penjelasan ini menunjukkan bahwa sholat itu tetap harus dilakukan dalam kondisi apapun. Oleh Allah diterima. Pokoknya sholat saisane. Kita teruskan fadlus sholati, kefadilahan sholat, keutamaan sholat. Waya ar-ruknu tsani, sholat itu merupakan rukun kedua min arkanil islami, dari rukun Islam. Wahya umududdini, sholat itu umududdini. Bahasa lain kita sering mendengarnya imaduddin ya. As-sholatu imaduddin. Di sini ungkapannya bukan dengan imad tapi dengan umududdin. Tiangipun agama. Wa fadluha, apa fadilahnya sholat itu azimun, besar. Kama warodat bihil ayatul qur'aniyatu wal ahadisun nabawiyatu. Sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Min dzalika qauluhu ta'ala, di antaranya adalah qauluhu ta'ala, firmanipun Allah Ta'ala, wa aqimis sholata li dzikri, wa aqimis sholata li dzikri. Nah, ini ayat ada di dalam surat Toha ayat 14. Wa aqim, dirikanlah olehmu as-sholata, sholat, li dzikri, untuk mengingatku. Nah, ini
fadilahnya itu, sholat itu supaya orang ingat Allah. Kalau orang ingat Allah, insya Allah aman, selamat dari perbuatan-perbuatan ingkang boten sae. Wa qauluhu ta'ala wa qauluhu aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Pun niku saged dipun tingali wonten surat Hud ayat 112. Akhir dari ayat ini dzalika dzikra lidzakirin. Di salat itu untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang mau menerima peringatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innal abda niki sabda Nabi, innal abda sesungguhnya seorang hamba idza qoma ketika dia mendirikan atau berdiri fi sholati salat futihat maka dibukalah lahu bagi orang itu al jinanu surga wa kushifa lahu al hijabu wa kushifa dibuka lahu bagi dia al hijabu penghalang aling-aling dibuka, aling-aling nopo bainahu wa baina rabbihi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kuwi sing salat niku krasa napa mboten, sadar napa mboten. Janjane orang salat sing salate sae itu dia ketemu dengan Allah. Tidak ada hijab bainahu wa baina rabbihi. Wastaqbalat hurul ain. Ketika orang sholat itu maka disediakan ya, bidadari. Dan seterusnya ada lagi pernyataan Nabi wa inna fis sholati la shifaa. Di dalam sholat itu ada penyembuhan. Jadi kalau sakit jangan kemudian justru tidak sholat. Sholat niku justru akan membuat orang menjadi sembuh, waras, sehat. Wajuilat qurratu aini, kata Nabi, qurratu aini, apa itu? Penenang hati. Diberikan Nabi itu dijadikan penenang hati itu apa yang dijadikan penenang hati? Fis sholati. Jadi kalau Nabi sholat itu rasanya tentrem, ayem, damai, tenang. Nah ini contoh kita supaya berusaha seperti itu. Bagaimana kita menjalankan sholat bukan sekedar kewajiban yang ditunaikan lalu kemudian ingin bebas dari kewajiban itu selesai, tetapi bagaimana menemukan qurratu aini, ketentraman batin, ketentraman hati, ketentraman jiwa. Kalau orang sholat lalu kemudian menikmati sholat itu kira-kira awal dari qurratu aini yang diceritakan, dikisahkan oleh Nabi. Ada lagi hadis yang bunyinya begini, innal abda, setuhune hamba, idza qoma yusalli, ketika dia berdiri untuk sholat, utia, maka didatangkanlah bidzunubihi, dosa-dosanya ditekake. Berapa kintal didatangkan, fawudiat ala roksihi, kemudian diletakkan di kepalanya. Au ala atikihi, atau diletakkan di pundaknya. Fakullama roka'a, ketika dia ruku, au sajada atau sujud, tasa kotot anhu, maka berguguran, berjatuhanlah dosanya.
Jadi dosanya justru dibawa oleh malaikat. Iki wong arep salat, salate tenanan, salate ikhlas, salate berdasarkan ilmu, wis apik, tak gowo karo malaikat dosa-dosane. Yang dosa ngrasani, yang dosa fitnah, yang dosa ngapusi, yang dosa-dosa yang lain. Di atas kepala atau pundaknya, lalu begitu dia ruku, maka yang ada di kepala dan pundaknya itu berguguran jatuh, alias hilanglah, habislah dosanya. Waqolal ulama, ada ulama kebanyakan ini menyatakan inna sholata afdalul ibadatil badaniyati. Inna sholata setuhune sholat iku afdalul ibadati, seafdol-afdolnya ibadah al badaniyati yang bersifat fisik. Ibadah fisik yang paling afdol niku sholat. Wa farduha, sedangkan sholat fardu, fardune sholat afdolul furudi itu sebaik-baik fardu. Wa nafluha, begitu juga sunnahnya sholat sunnah afdolun nawafili, seafdol-afdolnya sunnah. Nah, karena itu nanti ada pembahasan khusus rukun-rukun apa yang harus diucapkan, dibaca, rukun-rukun apa yang harus dikerjakan, dilakukan dalam bentuk gerakan. Niku pengalaman yang banyak dialami oleh orang. Sholat itu akan bagus, akan nikmat, akan tentrem, menawi sholatnya itu leres dalam hal rukun-rukunnya, baik rukun ucapan maupun rukun gerakan. Jadi nanti ucapannya ya berusaha untuk fasih sebagaimana yang diajarkan oleh para guru kita. Nah, lalu gerakannya juga sempurna, rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana, duduk ketika tahiyat duduknya kayak apa, niku mangke wonten penjelasanipun. Jadi semakin berdasarkan ilmu semakin mantap, biasanya semakin nyaman. Mas Harun wonten pertanyaan kampun? Ada. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ji, perkenalkan saya Ilham. Di sini ada pertanyaan, apakah sah atau tidak melaksanakan sholat subuh saat sudah terbit fajar karena bangun kesiangan, Pak Yai? Ji, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini masih dalam definisi, apakah ada perbedaan penjelasan definisi sholat itu sendiri dari fikih? Yang kedua apa? Apakah ada perbedaan penjelasan definisi sholat dalam fikih menurut ulama-ulama gitu? Terima kasih. Sholat itu ala waktiha. Ini prinsip dasar nih. Dikerjakan pada waktunya. Rufi al-qalamu an salasin. Pena diangkat dari 3 hal. Artinya nanti itu dimaafkan. Pertama, anin naimi hatta yastaiqidho. Orang yang tidur sampai dengan dia bangun. Yang kedua, lupa sampai dengan ingat. Dan seterusnya. Jadi kalau sholat di luar waktu itu sebetulnya nggak benar. Tapi kalau karena lupa, manama au nasya an sholatin fal yusolliha idza dzakaraha. Sing sapa wonge lali ngerjakan sholat atau tidur, maka sholatlah pada waktu dia bangun atau dia sadar.
Terus nek tidur nggak ada yang membangunkan, tidurnya nikmat sekali karena capek, bangun-bangun sudah jam 6.30. Kalau itu betul-betul tidur ya enggak apa-apa, tidur. Tidur itu kan orang enggak sadar. Gitu. Yang namanya tidur itu orang tidak sadar. Maka Allah itu gampang memaafkannya. Beda kalau hubungan sesama manusia. Dia utang, lali yo Pak, ya tetap ditagih. Ya tetap ditagih. Nah, sesuai janjinya, ini janjinya bayar tanggal 30, oke wis 30 kok. Jadi hubungan dengan manusia itu beda dengan hubungan dengan Allah. Karena sholat itu kaitannya dengan Allah. Kalau lupa atau tertidur, ya sholatlah pada waktu dia bangun. Tapi waktu dia bangun langsung sholat, itu menunjukkan sadar bahwa ini jangan oleh kadung telat atau engkau sisan jam 10 awan rawis. Nah ini sudah lain mentalnya kayak begini. Jadi kalau betul tertidur, tidak ada yang membangunkan, tidak pernah ngelilir. Beda kalau subuh ya toh, subuh misalnya sekarang jam 4:30. Orang krungu azan turu. Kemudian dilala dicakoti nyamuk melek jam 5. Wis jam 5 rumah sana isi kosea. Tidur lagi bablas lah, ini sudah enggak kayak tadi itu. Berarti sudah pernah bangun jam 5, ketika bangun atau ngelilir jam 5 itu waktunya subuh, kok ora gelem tangi menyat wudu terus sholat, tapi ngenyang, ngusik berapa jam meneh, kan masih ada berapa jam misalnya, itu beda. Kemudian apakah ada perbedaan definisi sholat? Ada, tapi ya kalau mau melihat perbedaan itu enggak signifikan. Pokoknya sing jenenge sholat nggih, kita kalau definisi itu hanya untuk memudahkan kita membuat rumus, tetapi kita kan sudah melakukan sholat. Kan nyatanya ya kaya ngono kuwi to. Takbiratul ihram, baca iftitah, Fatihah terus sampai rakaat terakhir salam. Jadi substansinya tidak perlu dicari perbedaan definisi. Hanya masalahnya mungkin begini. Ada implikasi, ada orang kalau definisinya sholat itu takbiratul ihram berarti usolli tidak perlu. No. Usolli di luar sholat, tetapi bukan tidak perlu. Gitu. Usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sholatnya baru Allah Akbar ini, yang usollinya belum. Ya, tapi usolli ini kan tuntunan ulama, maksudnya ngajarin orang awam supaya niat niku tenanan, maka dibantu dengan lisan. Itu di luar sholat. Ya bener, cuma jangan ada kesimpulan kalau itu di luar sholat ya wis toh ora usah, ora penting toh. Lah penting kalau memang sudah pinter ndak apa-apa. Nggih, wis biasa khusyuk sholat, mboten ngangge usolli mboten napa-napa Allah. Tapi orang awam, nah, termasuk juga orang yang biasa kulino gitu, kalau tidak pakai usolli nanti pikirannya kemana-mana. Ya, supaya siap betul untuk tadi, supaya orang merasa berhadapan langsung tanpa hijab dengan Allah, ya dibantu oleh lisan. Ya, dengan nyanyi, ngrungokke nyanyi niku kan enak. Coba ngrungokke tok ngono. Bedane karo sampean melu nyanyi. Nah, kan lebih terasa kalau ikut nyanyi toh. Kenapa? Dibantu dengan lisan. Sampun nggih. Babu auqatis sholati. Bab waktu sholat. Niki 3 kata bahasa Arab, bahasa fikih, tapi sesungguhnya ketiga-tiganya ini sudah
meresap menjadi bahasa kita. Babu bab. Bab apa iki? Nah, orang sudah tahu maksudnya. Awqat itu jamak dari waktu. Waktun itu satu waktu, awqatun berbagai atau beberapa waktu. Itu waktu juga sudah meresap dalam bahasa Indonesia. Sajane maca kitab niku nek pun ngertos nahwu sorope niku maknane insyaallah gampang karena banyak kata-kata Arab yang sebetulnya sudah meresap pada bahasa Indonesia. As-sholawatul maktubatu, sholat wajib. As-sholawatu, sholat al-maktubatu yang wajib itu khomsun ada 5. Sitik tok namung gangsal sing wajib niku. Wahya apa itu? Az-zuhru, sholat zuhur. Wal asru, sholat asar. Wal maghribu, sholat maghrib. Wal isya'u, sholat isya. Wal fajru, sholat fajar. Niki sebutannya tentang mriki fajar. Maksudnya subuh. Subuh, sholat subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Waqad jama'ahallahu. Allah mengumpulkan li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hatainil ayataini. 5 waktu itu terkumpul di dalam 2 ayat. Jadi Al-Quran itu menyebut waktu sholat itu tidak dalam 1 ayat, tetapi dalam ayat yang lebih dari 1. 2. Ayat pertama, Fasubhanallahi natumsu hina tumsunu wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhirun. Nah, ini satu ini ada di dalam surat Ar-Rum ayat 17 dan ayat 18. Di sini yang disebut hanya tumsun, senja, tusbihun, pagi, asyian, petang, tudhirun, zuhur atau apa itu terang. Ayat yang kedua, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Aqimis sholata, aqim, dirikanlah as-sholata, sholat, liduluki syamsi, karena terjadi gelincir matahari, ila ghasaqil laili, sampai dengan gelap. Begitu juga dirikan sholat Qur'an al-fajri, waktu fajar, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. 2 ayat itu kalau dikumpulkan, disatukan, itu menjadi 5 waktu. Jadi disatukan itu ada yang sama ya ditumpuk. Ada yang tidak sama dijejer. Jumlahnya jadinya 5. Ini isanya jam berapa ya? Sekarang kayaknya maju ya. Hmm? 42, sekarang 39. Kurang 3 menit. Wes, nggak apa-apa. Aksamu auqatis sholah. Sekarang waktu sholat itu dipecah lagi, dibagi-bagi. Yang qasimu waktu kulli sholatin, waktunya sholat itu dibagi ila auqatin sittatin, menjadi 7 tingkatan. Jadi misalnya zuhur itu misalnya gampangnya pun jam 12.
ngantos jam 15 jam telung nggih niku wonten telung jam. Lah telung jam itu nanti tingkatannya ada 7. Satu namanya waktu fadilatin, waktu yang utama. Ai idza shalla al insanu fi hadzal waqti hasala ala fadilati awalil waqti. Artinya kalau seseorang menjalankan sholat di waktu fadilah ini, maka dia akan menghasilkan di waktu awal ini, di waktu ini nomor 1 ini dia mendapatkan fadilah. Fadilah niku carane bonus. Wonten bonus yang utama yaitu bonus awalil waktu. Kenapa orang yang sholat di bagian awal ini mendapatkan fadilah atau bonus istimewa? Wa yakunu dzalika bil istighali, karena orang ini berarti serius bi asbabi sholati, dengan hal-hal yang mendorong sholat. Jadi jam 11 ngono wis ingu jam wis zuhur paurung ya. Ini kelihatan orang ini adalah orang yang perhatiannya banyak. Kalau kita kan memperhatikan jam piro iki nek wulan poso ya toh. Maghrib jam 5:30, iki jam piro? Jam 4, aduh. Jadi umat Islam, kita sekalian ini ya paling disiplin itu dalam soal puasa, yaitu ketika buka puasa. Disiplin sangat nego. Jadi orang itu selalu konsentrasi min dukhulil waktu, kapan waktu sholat. Sumal mubadaroh bisolati, kalau sudah dekat dengan sholat, kemudian dia segera. Nah ini orang ini dapat fadilah. Wasbabu sholati, begitu juga dia akan mendapatkan, kalau perhatian lalu kemudian dia akan mendapatkan hal-hal yang berkaitan faktor sholat. Ijabatil muadzin, misalnya menjawab muadzin. Sudah ada azan, Allahu Akbar, lalu kemudian semangat, Allahu Akbar. Itu orang-orang yang memelihara waktu pertama itu biasanya begitu. Wa toharotu, begitu juga mementingkan segera ya bertoharo, ya segera menuju tempat toharo, menyiapkan air untuk toharo. Jadi kalau ini airnya belum mancur, belum mili ngono ku ya wis berusaha sedemikian. Wasatril aurati, siap-siap pakaian untuk sholat, untuk menutup aurat. Wa intidharil jamaati, kemudian dia setia menunggu mulainya jamaah. Nah ini biasanya begini ini. Yang kedua waktu ikhtiarin, waktu yang ya relatif longgar. Jadi kalau tadi waktu fadilah, ini waktu ikhtiarin. Ikhtaro asyari'u antu sholla as-sholatu fi hadzal waqti illam tusalla fi waqtil fadilah. Kalau orang tidak memilih waktu fadilah, ya paling tidak dia memilih waktu ikhtiar. Zuhur jam piro? Jam 12. Ya wis engkolah jam 12:30. Kok jam 12:30. Di bawah waktu ikhtiar ada lagi waktu jawaz. Waktu ikhtiar itu sebetulnya hampir sama dengan jawaz. Cuma ikhtiar itu masih lebih longgar. Jawaz itu sisanya agak sempit. Ayat juzu antu akhara as-sholatu. Sholat boleh ditunda dulu ila hadzal waktu, sampai waktu ini. Waqad yakunu bi karahatin aw biduni karahatin. Cuma itu nanti bisa jadi makruh, bisa jadi tidak makruh. Nah, ilahuna
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.